Angel mau tanya kabar dulu nih. Apa kabar semuanya? Wah, pastinya kita semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Karena ini hari Minggu, berarti harinya kita untuk bersemangat memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita bangkit berdiri semua. Langsung Angel mau mengajak kita untuk yel-yel sekolah minggu. Langsung Chelsea masih ingat enggak ya? Ingat dong, Ingat dong pastinya, dan adik-adik semua pastinya masih ingat dong. Yuk kita yel-yel bersama-sama ya. Kalau saya bilang sekolah minggu pro tadi, adik-adik menjawab cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Gitu ya adik-adik, nanti bisa peluk cici, koko, titi, meme, atau papa mama di rumah. Oke, kita mulai. Lalu saya bilang sekolah minggu pro tadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Oke, sekali lagi ya. Sekolah minggu pro tadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Oke, udah bersemangat kan adik-adik? Kita masih dalam posisi berdiri. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Ikuti gerakan Los Angel dan Los Chelsea ya. Yuk kita sambil bertepuk tangan. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kita mau doa dulu ya. Ayo semuanya bersikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Ikuti doa Lose ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami akan melaksanakan sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi kita sudah berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan menyanyikan lagu Aku Disayang Tuhan. Ikuti kalau sudah semangat lagi ya. Sayang
posisi berdiri, kita masih mau bernyanyi dan menari memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu, berani tampil beda. Kita percaya saat iblis menggoda kita bisa menolak dia dengan doa. Yuk kita bersemangat ikuti gerakan Los Angel dan Plaza Chelsea. Kita sambil bertepuk tangan ya. Nah adik-adik, sebelum kita menangkap firman Tuhan, kita mau satu lagu lagi ya. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ikuti gerakan kami adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Nah, jadi silakan duduk kembali, duduk yang tertib. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sampai ketemu nanti. Dadah. Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi nih sama Contoh Anjeli, tentunya di sekolah minggu online. Adik-adik, tadi adik-adik semua sudah dengan semangat, sudah dengan bersukacita, bergembira, memuji Tuhan, berjoget, bergoyang, bersama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Nah, sekarang tibanya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Contoh sampaikan kepada kita hari ini. Adik-adik di rumah, semangat nggak dengar cerita firman Tuhan? Ayo jawab suaranya dengan keras dari rumah. Semangat nggak? Wah, adik-adik semuanya luar biasa. Selain semangat bernyanyi dan memuji Tuhan, adik-adik juga semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semua di rumah hebat. Contoh senang sama adik-adik semuanya. Sekarang, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita mau doa dulu ya. Adik-adik duduk yang tertib, duduk yang manis, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi akan Contoh sampaikan. Tapi sebelumnya kita doa dulu. Ayo sikap doa yang baik, ikuti Contoh berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami bersyukur kepada Tuhan. kepada Tuhan.
kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kan sudah diceritakan sama Lause Erma. Adik-adik masih ingat nggak ceritanya? Ayo, siapa yang masih ingat? Kan waktu diceritanya Lause Erma itu ada Lause Sem nih. Dia mempraktekkan cerita yang Lause Erma sampaikan. Kira-kira masih ingat nggak ya? Koko Sem itu pura-pura jadi orang apa adik-adik? Ayo. Ya, benar sekali. Koko Sem pura-pura jadi orang buta. Orang buta itu artinya nggak bisa melihat adik-adik. Jadi kalau dia jalan tuh, dia tuh harus meraba-raba. Nah, Lause Erma kan cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang yang buta dan akhirnya sembuh menjadi bisa melihat. Hari ini juga masih tentang Tuhan Yesus menyembuhkan, tetapi bukan tentang orang buta lagi adik-adik. Hari ini contoh mau bawa kita dalam satu cerita firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan Yesus melepaskan seorang wanita dari iblis. Dari siapa adik-adik? Dari iblis. Nah adik-adik, pada suatu hari, pada hari Sabat itu adik-adik contoh kasih tahu ya. Hari Sabat itu kalau zaman sekarang itu hari Minggu. Tetapi kalau zaman dahulu hari Sabat itu hari Sabtu. Nah, biasanya kan kalau hari Minggu kan kita kan sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita nggak kerja kan. Hari Minggu itu waktunya kita istirahat, waktunya kita datang ke gereja, waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan, kita bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti adik-adik di rumah. Hari Minggu kan adik-adik selain ikut sekolah minggu online dari YouTube, adik-adik semua kan pergi ke gereja nih sama papa, sama mama, sama cici, sama koko, terus sama kakek, sama neneknya juga ya kan. Adik-adik pergi ke gereja untuk apa? Tentunya untuk, kalau adik-adik semua untuk ikut ibadah sekolah minggu. Nah, ibadah sekolah minggu kan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan sama Lause dan contoh-contoh. Nah, jadi ceritanya begini adik-adik. Pada suatu hari di hari Sabat, pada zamannya Tuhan Yesus, orang-orang itu pergi nih ke sinagog. Nah, contoh kasih tahu lagi nih. Sinagog itu apa? Adik-adik pasti nggak tahu kan? Sinagog itu kalau zaman sekarang itu adalah gereja. Apa adik-adik? Gereja. Kalau zaman dahulu disebutnya sinagog. Kalau kita zaman sekarang disebutnya gereja. Nah, sinagog atau gereja itu adalah tempat anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya sama Tuhan itu pergi untuk memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, pada zaman Tuhan Yesus itu orang-orang pada hari Sabat, hari Minggu mereka itu pergi ke sinagog atau gereja. Terus di sana mereka memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Terus mereka juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Nah, kebetulan nih pada hari itu Tuhan Yesus menyampaikan atau menceritakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Pada saat itu banyak sekali orang yang datang ke rumah Tuhan, ke sinagog untuk memuji Tuhan, berdoa, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada saat itu Tuhan Yesus yang menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak yang ada di rumah Tuhan itu. Ketika Tuhan Yesus lagi menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, Tuhan Yesus melihat nih, ada seorang ibu. Seorang ibu ini bungkuk adik-adik. Ya bungkuk, dia sakit. Lalu Tuhan Yesus memanggil ibu itu. Katanya, "Hai ibu, kemarilah." Lalu ibu itu pun mendekat kepada Tuhan Yesus. Nah, kata Tuhan Yesus kepada ibu itu, "Ibu, penyakitmu telah sembuh." Nah,
Tuhan Yesus langsung berkata kepada ibu yang sakit itu, yang sakit bungkuk itu, penyakitmu telah sembuh, ibu. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata ibu yang sakit bungkuk ini, yaitu sudah lama sekali sakit, yaitu sudah sakit selama 18 tahun adik-adik. Dan sakitnya ini disebabkan oleh iblis yang jahat. Iblis yang jahat itu merasuki ibu ini sehingga ia sakit lamanya 18 tahun. Wah, adik-adik, bayangin aja ya. 18 tahun itu bukan waktu yang bentar loh. Itu lama kali 18 tahun itu. Ibu itu harus mengalami sakit bungkuk selama 18 tahun oleh karena pekerjaan iblis yang jahat. Iblis merasukinya dan membuat ibu itu bungkuk. Nah, kalau kita seperti ibu itu, sakitnya sakit bungkuk itu, kita kan kalau mau kerja, mau jalan, pasti kita sama seperti ibu tuh. Ibu tuh tiap hari berjalan dengan bungkuk, bekerja dengan bungkuk. Kasihan kali kan adik-adik. Nah, kalau ibu ini dia sakit bungkuknya selama 18 tahun, bagaimana rasa sakitnya? Pasti sakit banget. Nih contoh, kasih contoh nih ya. Coba, contoh mau jalan bungkuk nih. Kira-kira punggung contoh sakit nggak ya? Adik-adik lihat ya. Atau kalau adik-adik mau ikuti contoh, ikuti dari rumah. Kita berjalan bungkuk nih selama beberapa detik. Kira-kira punggung adik-adik sama punggung contoh sakit nggak ya? Nah, perhatikan contoh ya. Lihat contoh ya. Kalau mau ikuti dari rumah ya, oke? Kita mau jalan bungkuk mutar sebanyak 2 kali. Ikuti dan lihat contoh dengan baik-baik. Apakah punggung kita sakit atau enggak? Nih ya, contoh jalannya, lihat ya. Nih contoh belok lagi. Wah, adik-adik, aduh, punggung contoh sakit nih. Baru berapa detik aja udah sakit. Bagaimana nih sama ibu yang 18 tahun sakit punggungnya? Dan dia terus jalan tiap hari tuh bungkuk, terus dia kerja juga bungkuk. Dia nggak bisa berdiri tegak kayak kita. Contoh aja baru jalan ke sini bentar, jalan ke sini bentar bungkuk, udah sakit pinggang contoh nih. Bagaimana dengan ibu nih yang sakitnya selama 18 tahun? Wah, adik-adik di rumah ada coba kan? Ikuti contoh kan? Sakit nggak punggungnya? Sakit kan? Nah, ibu ini kasihan loh adik-adik. Ia sakit oleh karena pekerjaan iblis. Iblis itu kan jahat. Iblis itu kan musuhnya Tuhan, musuhnya kita anak-anaknya Tuhan juga. Oleh karena iblis ini jahat, ia merasuki ibu ini dan membuat ibu ini sakit. Dan ia memberikan sakitnya yaitu sakit bungkuk. Bungkuk kan, kita kalau bungkuk kan begini ya adik-adik, nggak bisa tegak ya punggung kita ya. Bayangin aja kalau kita lama sekali, nggak usah lah 18 tahun bungkuk, kita cuma 20 menit aja jalan bungkuk, pasti udah sakit sekali nih pinggang nih. Contoh yakin nih, contoh aja baru aja jalan bungkuk bentar, bola-balik 2 kali, udah sakit kali pinggang contoh. Nah, karena Tuhan Yesus ini sangat sayang kepada ibu ini dan mengasihi ibu yang sakit ini, Tuhan Yesus memanggil ibu itu dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi sama ibu ini? Kira-kira menurut adik-adik, waktu Tuhan Yesus bilang, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh," menurut adik-adik, ibu ini sembuh atau enggak? Ayo coba tebak dari rumah. Sembuh nggak? Wah, pintar sekali adik-adik semuanya. Benar sekali. Ketika Tuhan berkata demikian, ibu ini seketika itu langsung sembuh adik-adik. Wah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Ia bisa menyembuhkan berbagai macam sakit. Bahkan ia bisa menyembuhkan ibu yang sakit bungkuk oleh karena perbuatan dan pekerjaan iblis yang jahat. Luar biasa kan Tuhan kita kan? Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, seketika itu pun ibu yang bungkuk ini menjadi sembuh. Nah, ibu ini kan sudah 18 tahun lamanya sakit bungkuk. Ketika ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kira-kira ibu ini senang nggak ya? Tentunya senang dong, ya kan? Kayak kita juga. Kalau kita sakit terus kita sembuh, kita kan senang kan? Ibu ini pun dia senang sekali adik-adik. Dia senang, terus dia langsung bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan Yesus, dan dia langsung memuliakan Tuhan Yesus. Karena ibu ini selama 18 tahun mengalami sakit bungkuk, dan akhirnya pada hari itu Tuhan Yesus menyembuhkan dia.
dan iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ibu ini pun menjadi sembuh. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita Yesus. Tepuk tangan adik-adik semua di rumah. Kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan kita itu selain hebat, dahsyat, dan luar biasa. Ayo kita katakan sama-sama. Ikuti contoh ya. Kalau contoh bilang, Tuhan kita itu hebat, dahsyat, dan luar biasa. Oke, ikuti contoh ya. Tuhan Yesus itu hebat, dahsyat, dan luar biasa. Ya, benar sekali adik-adik. Nah, tapi adik-adik, setelah ibu ini sembuh dari sakitnya, ternyata ada kepala rumah ibadah di tempat Tuhan Yesus mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Dia itu nggak senang lihat Tuhan Yesus. Dia itu benci sama Tuhan Yesus dan iri. Dia bilang, kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Kalau hari Sabat itu zaman dulu nggak boleh kita menyembuhkan orang sakit. Nah, Tuhan Yesus pun bilang sama kepala rumah ibadah pada saat itu. Dia bilang begini, aku mengetahui kalau kamu biasanya hari Sabat atau hari Minggu itu kamu pergi membawa ternakmu, hewan-hewan peliharaanmu pergi keluar untuk memberi mereka minum. Nah, apakah aku salah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat dan berbuat kebaikan? Nah, pada saat Tuhan Yesus berkata demikian, orang-orang ataupun kepala rumah ibadah ini langsung terdiam adik-adik. Dia tidak bisa berkata-kata lagi karena Tuhan Yesus langsung menjawab dengan luar biasa. Benar kan adik-adik? Tuhan Yesus kita itu bukan hanya hebat dan bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi ia juga bisa membuat para lawannya dan musuhnya langsung terdiam dengan jawabannya yang hebat dan luar biasa. Jadi kepala rumah ibadah itu langsung malu, dan orang-orang yang membencinya pun tidak bisa menang melawan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus bilang, tidak salah kita berbuat kebaikan dan menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, harinya Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus pun senang karena ia sudah menyembuhkan ibu yang sakit bungkuk ini adik-adik. Nah, ibu yang sakit bungkuk ini pun dia merasa senang sekali, gembira sekali karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya ibu yang sakit bungkuk itu dia terbebas dari iblis yang selama 18 tahun membuat ia sakit bungkuk dan membuat ia menderita kesakitan. Bayangin aja 18 tahun lamanya. Akhirnya dia bebas dari iblis, akhirnya dia bebas dari penyakit, dan ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Ia berterima kasih sama Tuhan Yesus, ia memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang mau contoh katakan kepada kita hari ini? Yang mau contoh sampaikan kepada kita hari ini? Contoh mau bilang, sekali lagi, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Ia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ia bisa mengalahkan iblis yang jahat, dan ia bisa mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi adik-adik harus ingat ya, senantiasa percaya dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya dan bersyukur punya Tuhan yang hebat dan luar biasa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah cerita contoh hari ini. Waktunya kita akan membaca ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang 9 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Contoh baca sekali dulu ya, yang kedua kali baru adik-adik ikuti contoh. Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Baru ikuti contoh ya, pelan-pelan ya. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Oke adik-adik, amin. Sama seperti ayat hafalan yang sudah kita bacakan, kita mau
bersyukur kepada Tuhan dan mau menceritakan segala perbuatan hebat dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Nah, nanti sore kita akan ketemu lagi adik-adik. Nanti contoh akan bawa kita pada jam 4 sore itu, kita sama-sama mau merasakan bagaimana menjadi seorang ibu yang bungkuk itu. Nanti contoh akan bawa adik-adik main game bersama-sama dengan contoh. Jadi nanti sore jangan lupa datang ya. Nanti sore jam 4 kita ketemu lagi dan bertemu lagi sama contoh. Sekarang tibanya bagi kita akan menutup cerita firman Tuhan. Ayo sekali lagi sikap doa yang baik. Kita mau berdoa, ikuti contoh ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami selalu percaya, taat dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hebat, dahsyat, dan penuh kuasa. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di jam 4 sore lagi ya sama contoh ya. Jangan lupa datang ya. Bye-bye adik semuanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang bercerita tentang Tuhan Yesus melepaskan seorang wanita dari iblis. Nah seperti cerita firman Tuhan tadi, kita sebagai anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membebaskan kita semua dari godaan iblis yang jahat. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan satu pujian. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita percaya Tuhan Yesus akan melepaskan kita dari iblis. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan sambil menari. Ketika gerakan Mas Angel dan Mas Kasih. Tangan ya adik. ada kemenangan, dan dalam nama Tuhan Yesus iblis pasti dikalahkan ya adik-adik. Nah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdoa. Ayo lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, ikuti doa lause ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk berkat Tuhan, untuk berkat Tuhan. kami sudah selesai ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati kami agar kami tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami bisa bebas dari
godaan iblis. godaan iblis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di sekolah minggu offline nanti jam 4 sore. Dadah. Joy, 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 joy.